Selamat pagi, saya Marcelus Galung Pratama dari Prodi Informatika dengan NIM 185314035. Di sini saya akan membahas tentang hope atau bisa disebut sebagai harapan. Yang pertama, sebenarnya apa itu hope? Jadi hope di sini harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang atau ya untuk masa depan lah. Pentingnya harapan tidak hanya sebatas untuk diri sendiri, namun memiliki dimensi yang terarah pada masa depan dan pada orang sekitar yang berpengaruh di sekitar kita tentunya. Lalu harapan selalu dibarengi dengan rasa cemas dan rasa takut tentunya. Jadi artinya seseorang yang mengalami atau diliputi ketakutan tanpa adanya harapan akan terjebak dalam berbagai masalah. Karena ya tidak ada harapan, jadi hidup terasa kosong. Lalu next, jadi harapan menurut ahli yaitu Snyder menyatakan harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Jadi secara garis besar tuh adalah kemampuan atau bakat atau kelebihan yang dimiliki individu untuk merancang proses atau strategi untuk mencapai tujuannya, bersamaan dengan motivasi tentunya. Lalu di sini ada Edwards menyatakan harapan adalah suatu mental yang positif yang akan meningkatkan kemampuan seorang individu untuk mencapai tujuannya di masa depan. Jadi emang tujuan itu ya belum tentu tujuan itu selalu positif. Cuma untuk beberapa kasus semuanya pasti berharap ya yang terjadi di masa depan itu ya selalu berbuah baik, gitu, berbuah positif. Entah itu masalah yang kecil atau masalah yang besar ya. Jadi harapan tuh pada dasarnya didasarkan pada harapan positif dalam pencapaian tujuan. Secara umum dapat disimpulkan ya bahwa pengertian harapan ialah keadaan mental positif tentunya, tidak mungkin mental negatif dong, pada seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mencapai tujuan pada masa depan dengan dua komponen. Nah ini dua komponen yang akan saya bahas gitu, komponen yang sangat penting, yaitu komponen tersebut adalah pathway thinking dan agency thinking yang saling melengkapi dan adanya timbal balik di antara dua komponen ini. Lalu sebenarnya apa sih komponen-komponen hope itu atau harapan? Jadi harapan-harapan yang ada dalam suatu kehidupan seseorang
memiliki beberapa komponen. Ini saya menurut Snyder, komponen-komponen yang terkandung dalam teori harapan yaitu goal atau tujuan itu adalah sasaran dari rangkaian tindakan mental individu yang positif tentunya, yang menghasilkan komponen kognitif dan mengharuskan sasaran dari harapan tersebut cukup penting bagi individu. Jadi tujuan itu harus dilandasi dengan keyakinan kan. Dan orang apabila mempunyai tujuan pasti ya mempunyai alasan yang penting gitu. Jadi bisa istilahnya mengambil jalan yang pas dan yang efektif untuk menghadapi rintangan-rintangan atau proses untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi goal atau tujuan adalah sasaran tindakan mental dari keinginan individu atau konsep tujuan yang jelas gitu. Jadi terstruktur gitu. Apabila kita sudah mempunyai tujuan kan, atau tujuan akhir atau goals, jadi kita bisa merancang, oh aku harus seperti ini supaya besok aku jadi seperti ini. Aku harus melakukan ini supaya kedepannya ya aku bisa mencapai tujuan ini gitu, atau harapan ini. Seperti itu. Lalu dari goals menuju ke pathway thinking. Ini yang saya bilang tadi. Pathway thinking merupakan kemampuan seseorang untuk mengembangkan suatu jalur dan mampu untuk membuat rencana-rencana sukses untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut Lopez dan Snyder, seperti itu. Jadi pathway thinking ditandai dengan self-talk. Contohnya, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Saya akan menemukan cara supaya saya bisa mencapai tujuan saya. Jadi di sini pathway thinking itu memungkinkan individu untuk mengutamakan aktivitas yang menjadi prioritas dan merancang cara untuk menuntaskan prioritas serta merefleksikan kemampuan individu untuk menciptakan strategi kognitif yang lebih untuk mencapai tujuan. Jadi bisa dalam pathway thinking ini, individu tuh bisa menciptakan strategi yang simple gitu, yang cocok untuk dia gitu, untuk mencapai tujuan itu. Lalu ada pathway thinking mencerminkan pandangan untuk dapat menemukan satu atau beberapa cara utama dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Walaupun ketika kita menghadapi rintangan yang menghalangi tujuan, jadi kan emang kadang setiap tujuan pasti memiliki proses untuk mencapai tujuan itu. Dan ya di dalamnya pasti selalu ada rintangan-rintangan yang menguji gitu untuk suatu individu tuh mencapai tujuannya gitu. Jadi di sini pathway thinking menjadi mediator yang signifikan dalam meningkatkan emosi positif dan kepuasan hidup. Jadi ya menjadi media untuk meningkatkan emosi positif, yaitu dari self-talk tadi yang berbicara dengan diri sendiri. Jadi memiliki kepuasan hidup dari yang direncanain tadi gitu, yang direncanakan tadi. Tapi kalau menurut saya ya sebenarnya self-talk itu perlu gitu, supaya kita memahami diri kita. Ya karena ya sudah ada pepatah bilang seperti ini. Yang memahami diri kita, yang paling memahami diri kita itu ya diri kita sendiri.
bukan orang lain atau siapapun itu. Jadi yang tahu kita butuh apa, kita ingin apa, ya diri kita sendiri. Lalu di sini ada agency thinking. Agency thinking merupakan komponen motivasi dari teori harapan yang jelas. Di sini agency thinking didefinisikan sebagai kapasitas dan perasaan yakin, udah percaya diri untuk mencapai tujuan baik di masa lalu, di masa kini, ataupun masa yang akan datang. Menurut Lopez dan Snyder lagi. Jadi di sini agency thinking mencerminkan persepsi individu bahwa individu mampu mencapai tujuan melalui jalur-jalur yang telah dipikirkan oleh dia. Jadi agency thinking juga dapat mencerminkan penilaian individu mengenai kemampuan bertahan ketika menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan, seperti ujian-ujian untuk mencapai tujuan akhir tuh ya. Itu salah satu bagian dari agency thinking. Bisa menilai kalau aku ada rintangan seperti ini, apa yang harus kulakukan gitu. Seperti itu. Jadi dengan demikian, agency thinking adalah kemampuan untuk memotivasi diri kita dalam menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan agency thinking untuk mencapai kesuksesan tujuan kita. Jadi, agency thinking ini sangat perlu untuk kita mencapai suatu tujuan, yaitu dengan cara memotivasi gitu. Kita mempunyai tujuan akhir, lalu agency thinking ini berguna untuk memotivasi diri kita bahwa aku pasti bisa mencapai tujuan ini. Aku pasti bisa dengan caraku ini sampai ke titik ini. Seperti itu contohnya dari agency thinking. Lalu tadi di awal saya berbicara bahwa agency thinking tuh ya berhubungan dan dapat timbal balik dengan pathway thinking tentunya di awal tadi. Jadi ini kombinasi pathway thinking dan agency thinking. Komponen pathway thinking dan agency thinking merupakan dua komponen yang sangat diperlukan dan saling melengkapi. Namun, jika salah satunya tidak tercapai, maka kemampuan untuk mempertahankan pencapaian tujuan tidak akan mencukupi. Ya karena keduanya ini berhubungan dan timbal balik gitu loh. Itu merupakan komponen yang bersifat timbal balik dan berkorelasi positif. Jadi antara agency thinking dan pathway thinking tuh ya berhubungan. Yang pertama tuh yang pathway itu gimana cara kita atau memikirkan proses yang cocok buat kita untuk mencapai tujuan kita. Itu pathway. Lalu agency ini lebih ke motivasi. Bagaimana aku berhasil dengan caraku ini gitu. Dan percaya diri aku pasti bisa mencapai tujuanku ini. Seperti itu. Jadi makanya tertulis berkorelasi positif. Karena ada timbal balik antara pathway thinking dan agency thinking yang sangat berguna bagi individu untuk menghadapi proses mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hope atau harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan dari harapan ini salah satunya menurut Snyder ya. Yang pertama, seberapa besar
nilai dari hasil yang diusahakan. Jadi ini lebih ke refleksi sih. Seberapa besar nilai dari hasil yang diusahakan. Misal seseorang mempunyai tujuan yang besar gitu untuk masa depan tentunya. Jadi faktor yang mempengaruhi itu seberapa besar aku harus berusaha atau saya harus berusaha untuk mencapai tujuan saya gitu. Usaha saya seperti apa gitu. Apabila saya berusaha seperti ini, ya nilai yang saya dapat bakal seperti ini gitu. Istilahnya seperti tabur tuai lah, kalau menurut saya. Lalu yang kedua ada jalan keluar yang direncanakan dapat dipastikan keefektifannya akan berhasil pada sesuatu yang diharapkan. Jadi ini termasuk salah satu contoh pathway gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi hope. Jadi apabila kita mempunyai tujuan, pasti memikirkan jalan keluar mana yang saya ambil gitu, atau proses mana yang saya pilih yang efektif bagi saya dan pasti akan berbuah manis gitu. Akan berhasil pada sesuatu yang saya harapkan. Jadi lebih ke itu, pemilihan yang direncanakan cocok tidak buat saya, buat kita kan. Lalu yang ketiga ada pendapat atau pemikiran diri sendiri dan seberapa efektif seseorang akan mengikuti jalannya dalam upaya mencapai tujuan. Ini yang paling penting sih menurut saya. Jadi apabila suatu individu memiliki tujuan tapi diri sendirinya tidak mendukung dirinya gitu loh. Jadi tidak percaya diri dengan cara yang dia ambil. Jadi secara tidak langsung pada saat menghadapi proses menuju tujuan yang dia capai, itu akan timbul ragu. Sebenarnya cara yang aku ambil ini benar nggak ya? Atau aku bisa nggak ya? Seperti itu. Jadi dipenuhi keraguan dalam dirinya. Jadi ini pendapat atau pemikiran diri sendiri dan seberapa aktivis seseorang akan mengikuti jalannya dalam upaya mencapai tujuan. Ini sangat mempengaruhi banget untuk ya harapan sih. Lalu Will dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harapan. Antara lain yaitu dukungan sosial. Jadi di sini dukungan sosial menjadi salah satu upaya yang sangat penting dalam meningkatkan optimisme seseorang atau kepercayaan diri akan suatu harapan yang diinginkan. Will dalam penelitiannya mengenai pasien penyakit kronis gitu kan, yang saya baca, mengemukakan keluarga dan teman menjadi sumber harapan. Misalnya dengan melakukan berbagai aktivitas seperti mendengarkan atau mengunjungi suatu tempat, berbicara dengan keluarga dan teman, dan memberikan bantuan secara fisik gitu. Jadi lebih ke touch gitu kan, sentuhan gitu kan. Ayo kamu pasti bisa, seperti itu. Itu dari Will mengenai tentang dukungan sosial. Lalu ada kepercayaan religius di sini. Kepercayaan religius dan spiritual merupakan keyakinan seseorang pada hal positif atau menyadarkan individu pada kenyataan bahwa terdapat sesuatu atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk situasi individu saat ini. Jadi ya istilahnya harus percaya jasmani dan rohani bahwa saya bisa untuk mencapai tujuan saya seperti itu, yang udah ditetapkan tentunya. Lalu ada yang ketiga, ada kontrol.
mempertahankan kontrol ini merupakan salah satu bagian dari konsep harapan. Karena mempertahankan kontrol dapat dilakukan dengan tetap mencari informasi dan kemandirian untuk menimbulkan perasaan kuat dan percaya diri, tentunya pada harapan individu. Harapan dapat dikorealisasikan dengan keinginan dalam kontrol, menyiapkan diri untuk melakukan antisipasi menghadapi stres, dan kemampuan untuk menentukan. Jadi kontrol ini lebih digunakan untuk menyetir diri. Jadi yang pertama kita harus percaya pada tujuan kita, dan dari situ kita bisa mengontrolnya. Tindakan apa yang kita pilih, lalu untuk mengurangi stres gitu kan. Terus kita harus bisa menentukan pilihan-pilihan mana gitu yang cocok bagi kita. Karena ya dalam proses mencapai tujuan tuh ya banyak rintangan-rintangan yang menghalangi. Jadi kesimpulannya dari yang saya katakan dari tadi, jadi setiap manusia tuh pasti memiliki harapan akan berbagai hal. Harapan juga pasti dibutuhkan oleh individu gitu. Karena ya kalau individu tidak memiliki harapan ya kosong saja hidupnya, hampa, gak memiliki tujuan, tidak tahu apa yang diperbuat untuk kedepannya, untuk 1 jam ke depan, 2 jam ke depan. Jadi bakal tetap stuck atau tetap berada di situ-situ saja. Jadi harapan yang berkembang sejak masa bayi gitu kan pasti akan semakin dibutuhkan gitu pada saat individu dituntut peran yang lebih tinggi dan kompleks. Lalu kesimpulannya, keadaan mental positif juga pada seseorang dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai kesuksesan tujuan di masa mendatang merupakan salah satu pengertian harapan. Lalu setiap orang juga pasti memiliki harapan dalam kurun waktu tertentu, bahkan selama masa hidupnya, untuk memperoleh hal yang lebih baik. Lalu ada unsur-unsur harapan yakni tujuan, jalan pikiran atau rencana untuk mewujudkan harapan, serta motivasi diri untuk mencapainya. Seseorang yang memiliki harapan tetapi tidak memiliki rencana, itu jadi ya terasa kosong atau hampa. Jadi ya sia-sia saja. Berharap itu harus diselingi dengan tindakan gitu. Aku berharap akan sukses, tetapi tidak ada tindakan yang mendukung harapan tersebut, cuma diam. Jadi ya tidak akan bisa tercapai pasti tujuan akhirnya. Lalu motivasi diri atau usaha untuk mewujudkan itu penting juga. Harapan seseorang sungguh dapat terrealisasi dengan baik bila adanya umpan balik dan umpan maju. Jadi artinya seseorang dapat mengendalikan emosinya gitu, berpikir bahwa peristiwa tidak hanya berkaitan dengan waktu, tetapi berkaitan juga dengan kemunculan peristiwa baru selama proses mencapai tujuan harapan itu, serta melihat kembali hasil akhirnya apabila sudah mencapai tujuan tersebut sebagai tolak ukur. Jadi singkatnya, harapan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, ada dukungan sosial, kepercayaan religius, dan kontrol, serta penekanan pada model yang saling berkaitan terus-menerus antara jalur dari pathway thinking tadi dan agency thinking. Setiap orang juga pasti memiliki kemampuan atau cara yang berbeda dalam merealisasikan harapan. Jadi mungkin orang memiliki tujuan yang sama, tetapi cara yang digunakan atau prosesnya tuh berbeda-beda. Jadi untuk
itu terdapat skala untuk mengukur harapan yang dimiliki seseorang. Di antara ada skala harapan sifat gitu kan, atau skala harapan anak. Jadi itulah ya, sekian dari saya tentang hope, itu yang membahas tentang hope. Gitu. Setiap orang harus memiliki harapan.